Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahmanto dan NPM 21120115777 ingin menjelaskan tentang perubahan sosial di masyarakat. A. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. B. Faktor-faktor perubahan sosial yaitu 1. Faktor pendorong perubahan sosial. Faktor internal. Penemuan baru, bertambahnya dan berkurangnya penduduk, konflik dalam masyarakat, adanya revolusi. Faktor eksternal. Pengaruh lingkungan fisik, peperangan, pengaruh dari kebudayaan lain, baik dilakukan dengan cara asimilasi, akulturasi, maupun amalgamasi. 2. Faktor penghambat perubahan sosial. Kurangnya pergaulan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau, adanya kepentingan yang tertanam dalam kuat, rasa takut akan terjadinya kegoyangan integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, adat dan kebiasaan, nilai pasrah. C. Dampak perubahan sosial. 1. Dampak positif. Semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam memenuhi kebutuhan hidup, majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan, industri berkembang maju, tercipta stabilitas politik, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan sebagainya. 2. Dampak negatif. Cultural shock, cultural lag, disintegrasi sosial, lunturnya nilai dan norma di masyarakat menjadi konsumtif. Berikut merupakan contoh-contoh perubahan sosial. Yang pertama, dapat kita lihat bahwasannya 20 tahun yang lalu, pertanian di Indonesia masih menggunakan cara-cara sederhana dan manual. Dapat kita lihat di pada gambar yang sebelah kiri, mulai dari semai padi, menanam padi, perawatan padi, hingga panen menggunakan alat sederhana. Namun sekarang sudah menggunakan teknologi yang canggih. Seperti kita lihat di gambar sebelah kanan, menggunakan traktor untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan pekerjaan. Yang kedua, seiring dengan kemajuan zaman, teknologi tumbuh dan berkembang begitu pesat. Perkembangan teknologi yang semakin modern tidak dapat dihindari. Seperti biasa kita lihat di gambar, dulu kita menggunakan surat untuk mengirim pesan, tetapi sekarang adanya handphone yang mempermudah kita untuk mengirim pesan. Pada gambar berikut, berbagai kemunculan jenis handphone. Munculnya sarana teknologi komunikasi dalam bentuk perangkat handphone tersebut dapat menghubungkan satu dengan yang lainnya. Keberadaan teknologi tersebut menjadi suatu kebutuhan yang tidak lepas dari manusia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial. Lalu pada gambar yang ketiga dapat kita lihat pada zaman dulu anak-anak lebih sering bertemu dan berintegrasi dengan sesama melalui permainan tradisional seperti bermain kelereng dan lompat tali yang dapat mempererat kekeluargaan dan satu sama lainnya. Setelah pesatnya perkembangan teknologi yang tidak bisa ditahan, mereka lebih individualis dan jarang berinteraksi secara langsung, melainkan hanya melalui chatting atau telepon. Mereka pun lebih menyukai permainan online. Hal itu membuat manusia sekarang selalu mementingkan diri sendiri atau egois dikarenakan kepentingannya saja yang ada. Lalu pada gambar keempat kita lihat perkembangan teknologi terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi ini maksud untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ambil contoh, pergi ke sekolah menggunakan bus tentunya lebih mudah dibandingkan dulu yang ke sekolah dengan berjalan kaki. Tujuannya sudah sangat jelas, agar supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan mudah. Namun, dengan berkembangnya teknologi ini yang lambat terus memiliki dampak negatif, seperti polusi udara akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor, mobil, dan bus. Kita harus bersikap bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi ini, agar dampak yang ditimbulkan dapat diatasi dan dimanfaatkan sisi positifnya. Lalu pada gambar yang terakhir dapat kita lihat bahwasannya orang-orang sekarang menggunakan masker adanya pandemi COVID-19.
Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus beradaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang telah dihadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Dengan demikian, segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 kini harus dipaksa disesuaikan dengan protokol kesehatan. Kebijakan physical distancing telah mengubah ragam bentuk perubahan sosial masyarakat, yang kemudian mengharuskan adanya jarak fisik dalam bentuk interaksi sosialnya. Dalam konteks ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat secara konvensional di masa pra-pandemi COVID-19. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai perubahan sosial di masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.